Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis sama'i rizqukum fama tu'adun. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang Allah muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita tadi mungkin di sebuah pekerjaan itu ada isoma, istirahat, sholat dan makan. Kemudian hari ini setelah zuhur mungkin bapak-bapak ibu sekalian juga meneruskan kembali untuk mencari rezeki. Hadirin sekalian, tema kali ini yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan jenis-jenis rezeki atau macam-macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di surat Az-Zariyat ayat 22 tadi saya bacakan, wa fis sama'i rizqukum fama tu'adun. Dan di langit ini kami akan berikan rezeki kepada bapak sekalian, kepada bapak ibu sekalian, dan itu juga sebagaimana yang kami janjikan. Kemudian sekalian, lalu apa saja sebenarnya yang disebut dengan rezeki itu? Jadi orang itu kadang juga keliru mengartikan rezeki. Rezeki itu diartikan hanya sekedar urusan materi, urusannya dengan uang, urusan dengan pangkat, jabatan. Bukan hanya sekedar itu. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW itu sering mendawamkan doa. Yang doanya itu adalah sudah mungkin kita hafal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kemudian juga ada ayat yang mengatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi rezeki itu hari sekalian, bahwa dalam doa itu disebutkan tadi, Allahumma arina haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak, kemudian yang batil adalah batil, dan tunjukkanlah kepada kami supaya kami itu juga mempunyai rezeki untuk memahaminya, untuk mengikutinya. Terhadap hak itu dia mengatakan, dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Tapi kepada yang batil dia menyatakan bahwa berilah kami rezeki untuk menjauhinya. Nah, itu artinya kan bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar urusan uang, tidak hanya sekedar urusan posisi jabatan dan sebagainya, tapi juga bahwa disebut juga dalam ayat Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tambahkanlah kepada kami ilmu, wawasan. Kemudian juga warzuqni fahma, dan juga berilah kepada kami rezeki fahma, sebuah pemahaman. Jadi rezeki itu hadis sekalian ada yang sifatnya fisik, material, dan juga yang sifatnya material. Hadis sekalian, lalu apa saja dalam Al-Quran itu yang disebut dengan rezeki itu? Ada delapan macam rezeki dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah bahwa rezeki itu adalah sudah dijamin oleh Allah. Dan ini adalah jaminan dari Allah, ketetapan dari Allah, dan ukuran dari Allah. Sampai dalam suratnya disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan apapun binatang rayap pun di muka bumi ini, tidak ada suatu hal pun, satupun binatang apapun, apalagi manusia yang ada di muka bumi itu selain kami berikan rezeki. Ya, kita tahu kan yang namanya cicak ya. Cicak itu kan kerjanya cuma di dinding aja. Sampai ke ada lagunya, cicak di dinding, diam-diam merayap katanya. Cicak kerjanya cuma diam-diam aja merayap. Tapi apa makanan cicak itu? Makanan cicak itu apa? Nyamuk ya. Bayangkan, dia posisinya adalah tidak bisa terbang, hanya diam di dinding, kemudian makanan pokoknya adalah nyamuk yang bisa terbang. Cek akal teh asip akalnya. Tapi memang Allah berikan rezeki itu. Jadi dia kerjanya cuma diam aja. Dia diam, kemudian di dinding, kemudian diam-diam merayap. Setelah itu datang seekor nyamuk, kemudian ditangkap. Itu kan sesuatu yang luar biasa, ajaib. Sesuatu yang memang kalau nyamuknya mempermainkan, mungkin dia juga bisa nyamuk cicak tuh. Coba udak gitu. Kan beda itu. Tapi dia diberikan diberikan rezeki, kemudian makannya dari situ.
Ini juga hadirin sekalian, ada juga ketika itu dialog yang luar biasa, yang menarik, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan gurunya. Kata Imam Syafi'i itu bahwa rezeki itu memang kudu aya gerakna, kudu aya usahana baru mendapatkan rezeki. Kata Imam Malik itu tidak begitu juga, gitu. Tidak begitu juga, bahwa ada yang sudah dijamin yang disebut dengan rezeki mutlak. Rezeki mutlak itu diberikan kepada siapapun, apakah dia kafir, apakah dia Islam, apakah dia iman, apakah dia murtad, semuanya juga dikasih. Apakah dia taat, apakah dia durhaka, semuanya dikasih. Bahwa itu adalah mutlak. Diam pun itu dikasih. Karena memang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wallazi qaddara fahada, dan Allah sudah memberikan ukuran rezeki itu, kemudian memberikan petunjuk. Itu rezeki yang sudah mutlak, yang sudah ada dari sananya. Kepada siapapun dia kasih. Kemudian cerita yang menarik tadi adalah Imam Syafi'i itu tadi. Kata Imam Syafi'i, saya akan membuktikan bahwa yang namanya usaha rezeki itu didapatkan dari usaha. Kemudian dia keluarlah, setelah itu mendapatkan kelompok-kelompok yang sedang berkebun dan sedang memanen. Kemudian, ayo Syafi'i, antum kalau mau ini buruhan atau apel, silakan aja untuk ikut di sini, ngalah buah lah gitu. Atau memang memanen buah. Kemudian dia ikutlah di situ, kemudian akhirnya mendapatkan buruhan itu. Dan disetorkanlah, dibawalah, didialogkan dengan Imam Syafi'i. Wah Imam Syafi'i, saya juga tadi kan membuktikan tadi bahwa ternyata hasil usaha itu mendapatkan apel. Kata Imam Malik itu, antum seperti itu. Saya kan tadi hanya membayangkan, setelah ini keluar dari sini, setelah sholat, saya membayangkan mendapatkan apel. Tapi ternyata antum datang ke sini bawa apel. Itu kan. Jadi dialog-dialog yang ilmiah yang luar biasa. Jadi rezeki itu kudu hariwang. Dan tidak usah kita nyolong. Tidak usah ada hak patur kita rebut. Tidak usah yang namanya ada hak rakyat kita ambil. Ada hak umat disunat, ada hak yatim diambil, jangan. Karena kalau posisinya seperti itu hadirin sekalian, nanti juga akan dikembalikan lagi. Sehingga orang-orang nu kamari geuning, ujuk-ujuk ojol-ojol datang dibalikan dari 27 M. Itu kan bukan hak dia sebenarnya. Mungkin sebelumnya dia ambil, tapi kan diambil itu ku KPK lah, ku polisi lah, ku kejaksaan, diambil lagi. Harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa rezeki itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diukur. Wallazi qaddara fahada, udah diukur, udah ditetapkan. Jangan ulah nepikeun ada hak patur diambil, ada hak rakyat disunat, ada hak yatim diambil, jangan. Karena memang kalau kita tidak bergerak pun itu kalau sudah hak kita itu kembali ke kita. Yakinlah itu. Tinggal yakin. Yang kedua hadirin sekalian, bahwa yang namanya rezeki itu adalah dibelikan dengan usaha. Dengan usaha. Tadi ada dalam pandangan Islam ada rezeki yang mutlak, ada yang rezeki yang muqayyad. Ya usaha, wa anna laisa lil insan illa masa'a. Jadi tidaklah kamu yang dapatkan itu adalah selain yang kamu usahakan. Jadi ada sesuatu yang memang harus diusahakan dengan tekun, dengan teliti, dengan jeli, itu baru kita mendapatkan. Itu tambahan-tambahan di luar yang tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sekalian, catat. Bahwa jika rezeki materi itu adalah hanya diberikan terhadap orang yang berpendidikan S1, S2, S3, itu tidak akan terjadi. Sekarang sudah banyak orang yang tamatan SD itu mempekerjakan anak-anak S1, S2, S3. Ya. Jika memang rezeki materi itu adalah diberikan terhadap orang yang khusyuk usaha, itu banyak orang juga yang memang kerjaannya cuma nyepeng HP, tek HP, kemudian langsung keluar 10 juta, 20 juta. Jika memang rezeki materi itu diberikan terhadap orang yang posisinya adalah waktunya 24 jam, maka mungkin orang yang kaya itu hadirin sekalian adalah orang yang membuka warung 24 jam. Jadi rezeki materi itu juga tidak tergantung posisi itu, posisi pendidikan, jabatan, kemudian waktu, kemudian kuletan, tidak juga berada di posisi itu. Lalu apa yang namanya rezeki itu atau materi itu diberikan? Ini ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepada orang yang dia kehendaki. Innallaha yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Nah, itulah kuncinya. Bahwa ketika kita pun diam pun kalau ini memang sudah rezeki, kemudian usahanya biasa-biasa saja, tapi ini sudah rezeki kita, itu adalah akan kembali kepada kita. Jadi Allah itu kadang-kadang memberikan kekayaan itu kepada orang yang memang tidak bisa kaya, tidak bisa miskin. Atau juga memberikan kemiskinan itu kepada orang yang susah kaya, dari tampilan, dari apapun sikap dan sebagainya, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang lamun ternyata dia itu dikasih materi yang luar biasa, tapi mungkin pisang bongun,
api ngaruksakeun itu geus sudah aja diposisikan sebagai orang yang tetap di kemiskinan. Kayak Abdurrahman bin Auf itu nih kalian, dia orang yang susah miskin, yang tidak bisa miskin itu. Kalau mungkin juga orang-orang yang memang harusnya memang kaya tapi memang tergelincir jadi miskin lagi, ya itu ketetapan Allah. Mungkin dia itu kesolehan dia itu dalam posisi miskin, atau kesolehan orang yang kaya itu dalam posisi kaya. Tidak bisa kalau dia itu miskin akhirnya menjadi tidak soleh. Hadirin sekalian, kemudian yang ketiga, bahwa Allah itu memberikan rezeki itu kepada orang yang bersyukur. Dalam surat Ibrahim itu dikatakan wa izzadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Jadi kita apapun yang kita berikan, yang Allah berikan, apapun yang kita terima syukuri aja. Diberikan anak satu syukuri, berikan juga istri satu juga syukuri, ya. Dua ataupun tiga syukuri aja. Bahwa itu bentuk syukur. Bahwa hadis sekalian, kita punya anak yang soleh, syukuri. Kita punya anak istri yang soleh, apa? Syukuri. Bukan soleh, soleha. Ya, kalau istri mah soleha. Jadi memang syukuri, karena janji Allah itu kalau kita bersyukur terhadap apapun yang diterima oleh kita, janji Allah itu la azidannakum, akan berikan tambahan. Itu janji Allah. Sing yakin weh. Apapun yang diberikan Allah, apakah kepahitan, kebahagiaan, syukuri, karena memang Allah itu akan menambah kebahagiaan, menambah kenikmatan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa bentuk rezeki itu datang dari anak. Ini Al-Quran mengatakan seperti itu, bahwa rezeki itu datang melalui anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Itu dalam surat Al-Isra ayat 31. Jadi kita punya anak itu adalah sebuah rezeki. Sebuah rezeki itu jangan anak itu nyusahkeun, anak itu gara-gara memang takut kesengsaraan, geus anak itu diengrin, geus anak itu digugurkan. Ulah. Jangan itu. Nahnu narzuqukum wa iyyakum kata Allah. Akulah yang akan memberikan rezeki dan kepada kamu juga. Jangan sampai ke anak itu dicelakakan. Jangan sampai ke anak itu menderita. Kemudian yang selanjutnya harus sekalian, kemudian Allah itu memberikan rezeki itu dengan cara kita beristighfar. Ini juga ada dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yughsiris sama alaikum min darra. Maka hendaklah dawamkanlah yang namanya istighfar itu. Kemudian nahnu narzuqukum, kami akan memberikan rezeki dengan cara menghadirkan buah-buahan, kemudian juga tanam-tanaman, kemudian juga turunan dan juga anak. Nah itu dawamkanlah rezeki, istighfar. Kalau kita di masjid, apalagi di masjid. Kalau kita di pasar, dawamkanlah istighfar itu. Rasul itu bukankah Rasul itu adalah senantiasa minimal 70 kali dalam satu kali duduk. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Kalau kita di pasar, mungkin saja ada rezeki-rezeki yang tidak hadir kepada kita, mungkin karena ada dosa. Kalau kita di pasar, dawamkanlah yang namanya istighfar itu, karena di pasar itu konon katanya tempat setan, tempat yang memang tidak bagus di sana. Dawamkanlah istighfar itu. Di jalan juga sama-sama. Kalau kita lagi bermotor, nyetir mobil dan sebagainya, dawamkan juga istighfar itu, karena mungkin juga di sana mungkin ada doa-doa yang akan terkabulkan terkait dengan rezeki. Kemudian yang selanjutnya adalah rezeki itu datang dengan nikah hadirin sekalian. Ini nikah itu seolah-olah dianggap susah ya. Konon katanya juga di Jepang itu sekarang itu hampir punah generasi, karena memang nikah itu adalah sesuatu yang susah, ribet, kemudian juga nanti memberikan nafkahnya juga susah. Gaya pola hidupnya juga mungkin daya beli juga susah, sehingga lihat ya, yang namanya dulu ada Sony, ada apa lagi buatan-buatan Jepang, sekarang itu sudah hampir punah dan dikalahkan oleh Amerika dan Cina. Jadi generasi di Jepang itu sudah, karena memang tidak mau menikah, karena menikah itu adalah sesuatu yang sulit. Dan sekalian di Islam itu dianjurkan untuk menikah. Coba kita lihat, kalau pemuda-pemuda sebelum menikah itu kan biasa katingali kucalnya, kemudian apa lagi? Kemudian katingali banget proposal atau tapi eta maksudna banget diberikan zakat karunya. Tapi setelah menikah itu Allah janjikan itu setelah menikah itu rezeki ada. Kemudian juga kelihatan wajahnya berseri-seri, kemudian bersih, sehat dan lintuh gitu ya. Gemuk itu kan. Kalau sudah menikah itu, jadi itu janji Allah. Jadi itu kudu hariwang menikah itu susah. Jangan dibikin susah. Walaupun belum ada urusan pekerjaan, yang penting tanggung jawab. Itu nanti kalau dia bertanggung jawab, itu dia akan membawa istrinya ke alam surga. Nah sekalian, ada kisah yang menarik itu ada di zaman sahabat Rasulullah. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, kehidupan kami itu susah. Kata Rasul, menikahlah antum. Saya sudah menikah nih. Kemudian datang lagi.
Lalu kata Rasul, lakukan apa-apa yang antum bisa kerjakan dalam keseharian. Kemudian datang lagi dia, masih susah ya Rasul, padahal saya sudah menikah. Atau apa jawaban Rasul? Nikah lagi. Iya, nikah lagi. Ternyata juga setelah itu berjalan lagi, kembali lagi. Kemudian beberapa bulan, beberapa tahun datang lagi ke Rasul. Ya Rasulullah masih susah, nikah lagi. Sampai ke 4 kali itu. Dalam kisahnya 4 kali itu ternyata mungkin istri pertama, kedua, ketiga itu belum mendapatkan dibukakan rezeki. Ternyata datang dari istri keempat. Bahkan juga ada teman saya itu di Cililin itu, dia mengatakan, saya nikah lagi lah sugana tinu istri kedua terbuka rezeki. Ternyata benar juga. Ada juga kejadian itu, fakta di lapangan. Nah, hadis sekalian, ternyata nikah itu juga membukakan dan membawa rezeki yang luar biasa. Hadis sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh nih, sedekah. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhi'uhu ad'afan katsirah." Jadi dengan sedekah itu hadis sekalian ternyata membukakan rezeki dan menambah juga rezeki. Kalau kita berdagang dengan Allah, dengan perjanjian dengan Allah khusus, maka dia janji Allah itu adalah dia akan melipat gandakan rezeki dengan ad'afan katsirah, dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi kalau kita mungkin kesusahan susah gitu, punya uang, bahkan juga ada teman saya itu kalau dia kesusahan itu ke istrinya tuh, "Mi, tolong cari anak yatim sekitar ini. Kalau ada anak yatim, berapa anak yatim? Ini ada uang 50.000, 100.000, kasihkan. Berikan dia pakaian." Ternyata juga luar biasa dalam waktu yang tidak berapa lama. Dia ada orang panggilan-panggilan yang memberikan rezeki kepada dia. Itu juga banyak kisah. Dan yang terakhir dari sekalian, bahwa pintu rezeki itu ternyata datang juga dari keimanan dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi Allah itu adalah bahwa orang siapa yang Anda itu semuanya adalah melakukan takwa, maka dia akan diberi rezeki, akan diberikan jalan-jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Dan Allah itu akan memberikan rezeki dengan yang tidak disangka-sangka. Hadirin sekalian, jika Bapak Ibu sekalian hari ini jual datang rezeki dari siapapun, itu yakini bahwa Anda itu, Bapak Ibu sekalian adalah merupakan orang yang sudah melaksanakan takwa. Dan sekalian, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf ini lumayan rada panjang dan mudah-mudahan ini juga sedikit memberikan wawasan kepada kita, ada keyakinan kepada kita, keberislaman kita, keberimanan kita, dan mudah-mudahan sekalian kita dimudahkan dalam urusan rezeki. Jikalau kita rezeki itu mungkin belum datang, kemudian mudah-mudahan kalau ada rezeki itu datang dari langit, maka datanglah kepada kita. Kalau mungkin rezeki itu belum datang dari bumi, maka mudah-mudahan dihadirkan kepada kita. Kalau ternyata rezeki itu juga masih kotor, mudah-mudahan Allah bersihkan. Dan kalau rezeki itu tidak halal, mudah-mudahan Allah halalkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki, yang rezeki itu adalah semuanya yang halal dan thayyiban, sehingga membawa kebahagiaan kepada kita, baik di dunia maupun akhirat. Demikian, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.